Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Eli, yang saya banggakan, eh, saya panggil adik-adik aja ya, karena biar kelihatan nggak terlalu tua saya. Adik-adik dari UNER, Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat sehat yang masih terus diberikan kepada kita. Dan memang selalu dalam hampir semua pembukaan acara seperti ini saya selalu mengimbau untuk senantiasa mengusahakan agar kita bisa sehat ya, karena memang kondisi ini memberikan tekanan kepada banyak hal. Salah satunya saja ketika ada ekonomi. Jadi satu-satunya cara untuk bisa keluar dari tekanan tersebut adalah memastikan bahwa setiap individu mematuhi 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sehingga kalau semua menjalankan dengan baik, insya Allah kita sebagai masyarakat juga bisa menurunkan tingkat terinfeksi virus COVID-19. Ya. Oke, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangan ini. Senantiasa menjadi satu kebahagiaan buat saya untuk bisa ngobrol dengan adik-adik sekalian. Saya kebetulan waktu di UNER saya nggak ikut, tapi waktu itu ada acara juga ke sana. Kami memang dulu sebelum zaman pandemi ini kami banyak berkunjung ke beberapa kampus sebagai bagian dari mengenalkan Pegadaian lebih jauh, dan juga kami ingin mendapatkan talent-talent terbaik dari adik-adik mahasiswa waktu itu. Next, Mas Ari, sedikit cerita mengenai saya, nggak banyak, saya orang biasa saja, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kebetulan sebelum saya orang Jogja, saya kuliah di Gajah Mada S1 dan S2. Kemudian kebetulan saya jadi direktur sudah agak lama, dan sebenarnya karir saya lebih banyak di direktur komersial. Saya sempat jadi direktur SDM juga di tempat yang lama dan menemukan passion saya di SDM. Jadi di Pegadaian pun saya juga masuk di SDM, dan insya Allah ini bisa berkontribusi kepada SDM unggul Indonesia maju. Nah, jadi nanti monggo silahkan ditanyakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Yang pasti di SDM ini memang orientasinya juga memang harus jangka pendek dan jangka menengah panjang. Kenapa? Karena kalau urusan ke SDM-an ini, kalau kita tidak urus dengan baik, itu biasanya penyimpangannya itu nggak terasa. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa kita harus kelola dengan baik sehingga dalam jangka menengah panjangnya juga bisa bagus. Di sisi lain kita juga tidak bisa keluar dari jangka pendek. Kenapa? Karena fungsi SDM ini kan fungsi untuk mensupport bisnis. Jadi kalau bisnisnya nggak jalan, ya keseluruhan nggak bisa jalan. Ya, jadi kita di SDM ini juga harus responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan SDM dalam jangka pendek. Termasuk memberikan dalam sekarang ini misalnya memberikan perlindungan, keamanan, kesehatan kepada para karyawan. Karena itu dalam jangka pendek, kalau tidak semakin banyak yang terinfeksi COVID-19 tentu saja nggak bagus. Ya, jadi saya kira itu saya mulai aja presentasinya. Next. Oke, sedikit overview mengenai Pegadaian. Jadi Pegadaian ini memang dulu sebelum saya masuk ke sini tahun 2017, ya saya hanya tahunya dari luar. Ya, nah setelah saya masuk di sini, dan sebenarnya Pegadaian ini luar biasa. Sedikit cerita di sini ya. Jadi Pegadaian itu dulu memang didirikan masih zaman Belanda waktu itu. Sebetulnya ini 1901, layar paling kiri bawah itu resminya. Sebetulnya tahun 1746 itu sudah
dirintis institusi gadai. Ya, kenapa? Karena memang memberikan akses kepada orang-orang yang istilahnya itu non-bankable, tidak punya akses ke bank. Karena kalau kita ke institusi keuangan formal, maka kan misalnya kita ke bank harus ditanyai, punya, kalau dulu kurang paham ya dulu apa, tapi kan harus ada KTP, harus ada KK, harus ada ini, cukup banyak orang-orang yang tidak punya rekening bank dan kesulitan untuk mendapatkan akses ke institusi finansial di luar pegadaian. Ini yang kita sebut sebagai unbankable, jadi orang-orang yang tidak bankable. Nah, sehingga pegadaian ini memang banyak membantu untuk kebutuhan-kebutuhan pinjaman finansial yang tidak harus mensyaratkan terlalu banyak, karena ada yang digadaikan. Memang dulu ketika saya mahasiswa ini menjadi istilah yang agak jadi lucu-lucu gitu. Tapi menurut saya setelah saya masuk di sini sangat banyak membantu ya. Bayangkan kalau kita tidak punya akses ke bank dan kita membutuhkan pinjaman yang segera gitu, bagaimana, kemana? Pilihannya bisa ke pegadaian atau ke rentenir, tapi nauzubillah ya kalau kita ke rentenir. Jadi pegadaian ini menurut saya satu solusi yang bagus. Dan memang rata-rata tiket size kita, jadi jumlah pinjaman kita hanya 6 juta ya. 6 juta itu handphone yang baru saja nggak dapat ya. Tapi itulah pegadaian ini memang kita melayani masyarakat bawah. Jadi biasa saja sih ada orang datang menggadaikan kalung 200.000 gitu ya. Kadang-kadang kalau di kota besar, di Jakarta, di Surabaya mungkin 200.000 itu hampir tidak jadi apa-apa gitu. Tapi faktanya cukup banyak saudara-saudara kita yang memang satu dan lain hal harus mendapatkan pinjaman dengan jumlah segitu dan mereka bisa datang ke pegadaian dengan gampang. Jadi setelah saya masuk di sini, saya kira pegadaian ini agen inklusi keuangan yang memang mengcater melayani rakyat yang grassroots, yang unbankable tadi. Nah, kembali ke slide ini. Jadi di 1 April 1901 di Sukabumi didirikanlah pegadaian ini. Dan itu jadi tanggal resmi hari ulang tahun kami. Jadi 2020 ini kami sudah 119 tahun. Ya, 119 tahun. Nah, sedikit cerita, bisa dibaca sendiri perjalanannya, tapi mungkin yang saya mau sampaikan adalah sampai tahun 2016 itu pegadaian ini posisinya monopoli. Apa artinya? Artinya usaha gadai, pergadaian itu hanya boleh dilakukan oleh PT Pegadaian Persero. Ada cukup banyak sih, mungkin gadai yang ilegal ada cukup banyak, tapi kalau secara resminya hanya boleh dilakukan oleh PT Pegadaian Persero. Jadi di pasar yang monopolistik gitu ya. Sampai 2016, persisnya 31 Juli 2016. Kemudian pegadaian ini saya masuk 2017, kami menyusun blueprint transformasi. Di tahun 2019 kami mulai transformasi pegadaian. Jadi pegadaian ini ingin bisa menjadi satu institusi finansial yang menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia, yang memberikan akses finansial tidak hanya gadai tapi juga fidusia. Fidusia itu barangnya tidak harus ditahan oleh kita. Juga digital lending. Kenapa? Karena ya teknologi juga makin meningkat, orang-orang kebutuhan akan akses finansial di level di bawah itu juga makin meningkat. Itu kita di 2019 kita melakukan transformasi, kita sebut sebagai strateginya, kita sebut sebagai G-Star mungkin yang sebelah kanan itu. Berikutnya, nah
Pegadaian ini memang alhamdulillah menjadi agen create values ya. Ini teman-teman mahasiswa pasti sudah sangat familiar karena kalian ini memang generasi yang dilahirkan untuk meng-create values di dunia ini ya. Beda dulu dengan zaman generasi saya ini dilahirkan untuk mencari kehidupan ya. Kalau ditanyakan latar belakang saya tadi di slide sebelumnya tadi, saya ini insinyur sipil. Kemudian S2-nya saya MM Finansial Finance dan Perbankan. Kenapa kok insinyur sipil kok terus masuk ke ekonomi ya dulu, karena dulu kalau pas saya masuk mahasiswa kalau jadi insinyur nih kayak keren gitu ya. Jadi dan memang kesempatan untuk bekerja waktu itu cukup terbuka untuk insinyur. Mungkin untuk beberapa fakultas waktu itu, jurusan dan fakultas kurang berprospek waktu itu ya, sekitar tahun 80-an lah. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini semua jurusan punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja dan meng-create values. Jadi ini ya mungkin perubahan yang cukup mendasar dan sangat menurut saya sangat membahagiakan, karena kalau dulu kita hanya mikir cari uang untuk diri saya sendiri dan pol-polnya dengan keluarga, kalau sekarang kita bicara bagaimana meng-create values untuk orang lain. Nah, jadi Pegadaian ini ya punya program untuk melaksanakan program pemerintah ya. Jadi memang kita juga menyalurkan ultra mikro misalnya. Kemudian di situ ada menyediakan barang jasa untuk kebutuhan hajat hidup masyarakat. Ini adalah bidang-bidang usaha kita yang alhamdulillah kami menjadi penyumbang dividen ke-7 terbesar tahun 2018 ya. 2019 ini karena sekarang ada pandemi jadi ada sedikit perubahan. Jadi di 2018 kami nomor 7 dari waktu itu 118 BUMN, jadi cukup alhamdulillah cukup bagus ya. Berikutnya. Nah, di tengah berbagai tantangan dalam masa pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kinerja bisnis perusahaan masih relatif tumbuh. Ada angka-angka di situ, mungkin untuk teman-teman yang dari ekonomi cukup paham, ada aset, liabilities, ekuitas, laba, ya laba masih cukup jauh dari target dari tahun lalu Desember. Jadi itu ada 3 ini, Desember, Maret, kuartal 1 maksudnya, kemudian Agustus. Kita tidak ambil kuartal 2 karena memang kebetulan kita tutupnya di Agustus kemarin, jadi kita ambil Agustus. Mungkin satu hal yang cukup menarik adalah nasabah. Jadi nasabah tumbuh terus cukup besar. Kita sekarang punya 15.400.000 nasabah. Ya, jadi ini karena kita ingin menjadi agen inklusi keuangan, menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi ini menurut saya satu angka yang cukup menggembirakan ya. Dan pembiayaan yang di tengah itu OSL, outstanding loan yang di tengah bawah itu juga alhamdulillah mengalami peningkatan yang terus-menerus meskipun di tengah pandemi. Jadi tapi terasa juga sih bahwa ada perlambatan. Kemudian ini kan juga kita juga turut serta dalam restrukturisasi pinjaman dan sebagainya. Maka tadi di depan saya sampaikan kita kami merasakan bahwa dengan adanya pandemi ini muncul tekanan-tekanan, pressure terhadap perekonomian ya, terus juga pressure terhadap kami untuk menjadwal ulang, merestrukturisasi pinjaman dan seterusnya. Jadi saya ulangi lagi ya, mari kita upayakan supaya pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi overview. Nah, sekarang Pegadaian di masa pandemi tadi saya sampaikan di depan, kebetulan saya jadi ketua Satgas, jadi insya Allah saya paham ada beberapa hal mengenai penanganan pandemi ini. Mungkin saya sampaikan sedikit bahwa kami di BUMN, kami punya
tugas di masa adaptasi kebiasaan baru ini untuk menjadi yang sebelah kanan tengah itu harus bisa untuk menjadi influencer atau significant role model. Jadi kita ini harus jadi contoh, jadi pemberi pengaruh dan memberi contoh di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Jadi di gambar yang sebelah kiri itu ada 4 kuadran. Jadi kita harus mampu mengadaptasi kebiasaan baru karena virus ini, vaksin untuk virus ini kemungkinan untuk ditemukannya, dan tidak hanya ditemukan sebetulnya, ditemukan, diproduksi, disebarluaskan, dan divaksinkan ke penduduk dunia itu kan masih butuh waktu ya. Dari literatur yang saya baca dibutuhkan vaksinasi ke 70% dari seluruh penduduk dunia ini untuk bisa memastikan bahwa vaksin ini pelan-pelan mulai menghilang. Nah, untuk memvaksin 70% penduduk planet ini kan nggak gampang ya. 4 miliar lebih lah. Kalau 70% itu kan jumlahnya 4 miliar lebih, jadi nggak gampang. Makanya apa yang harus kita kerjakan adalah kita harus punya kebiasaan baru supaya kita tetap bisa beroperasi secara normal, tetapi tetap sehat. Nah ini yang kiri atas itu adaptasi kebiasaan baru. Dan berita baiknya adalah adaptasi kebiasaan baru ini nanti kalau pandeminya sudah lewat pun akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Mungkin kalau di kota-kota besar kita lihat sekarang semua orang bergowes ria ya kan. Nah ini menurut saya satu kebiasaan yang bagus karena orang mulai sadar bahwa harus menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dan sebagainya. Jadi kalau pandemi ini lewat kan kebiasaan-kebiasaan itu akan tetap baik saja gitu ya. Nah ini kami di BUMN ini memang diharapkan sebagai contoh, sebagai role model dan harus bisa menjadi pemberi pengaruh yang signifikan gitu. Oke, berikutnya Mas. Next. Oke, good. Nah, alhamdulillah kami di Pegadaian ini kami adalah satu di antara sedikit BUMN yang mendapatkan sertifikat safeguard. Artinya apa? Artinya kantor kami ini aman, menerapkan, lebih tepat, maaf. Kantor kami menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya, ini memang lagi kantor tempat bekerja. Nanti kami lagi persiapkan untuk mendapatkan sertifikasi untuk kantor cabang. Kenapa kantor dulu baru kantor cabang? Karena kantor cabangnya banyak. Kita punya kantor cabang utama saja ada 640-an. Kemudian kantor cabang pembantu sekitar 4.000 lebih. Jadi memang ya lumayan menjaga kantor cabang, kantor-kantor kita, kantor pelayanan kita sebanyak itu kan nggak mudah. Jadi ini memang butuh waktu. Nah kita latihan dulu di kantor, alhamdulillah sudah lolos, diserahkan ke saya 2 minggu yang lalu. Jadi alhamdulillah. Ini memang karena kita diharapkan jadi role model, jadi ya harus kasih contoh dong kalau bahwa kita bisa bekerja dengan baik, gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah teori, tetapi ternyata memang kami alami, ya. Jadi COVID-19 ini merubah cara kita mengelola tenaga kerja. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa ini salah satu yang penting ya. Nanti di bagian terakhir saya juga ingin menyampaikan. Tapi ini salah satu yang penting. Jadi ada 5 hal yang terjadi, yang berubah. Rapid rescaling, ya, changing leadership and management mindset, culture of trust, transparency,
and openness, individual and social well-being, dan working in agile way. Oke ya, ini saya terangkan aja. Ini satu slide ini ada beberapa hal, saya terangkan mungkin lebih nyaman. Jadi rapid rescaling, karena perubahan yang cukup drastis. Tadi saya sampaikan bahwa banyak usaha-usaha yang dulunya lancar ngangsurnya, sekarang jadi nggak lancar. Kenapa ya? Nggak jualan. Kami di Jakarta ini PSBB terakhir kemarin, harusnya hari Senin kemarin, tapi diperpanjang sampai 11 Oktober. Nah, kalau diperpanjang itu rumah makan itu nggak boleh buka, nggak boleh mengudap, nggak boleh makan di tempat, dine in kalau istilahnya. Jadi harus take away. Ya apa yang terjadi pasti jumlah pengunjungnya lebih sedikit, bisnisnya lebih kecil, lebih sedikit. Jangan lupa karyawannya yang jadi waiter yang nggak ada kerjaannya. Karena nggak ada kerjaannya ya bisa mereka tidak dibayar atau dibayar cukup hanya untuk makan saja. Sehingga apa yang terjadi biasanya mereka agak lebih royal belanja jadi enggak. Jadi secara keseluruhan bisnisnya menurun. Nah, dalam kondisi seperti ini maka diperlukan rescaling secara cepat. Kalau kemarin kita jualan, ya kami punya tenaga penjualan, sekarang mau dijual kemana? Produk-produk kami, orang secara umum perekonomian kan melambat ya. Jadi sekarang mereka kita geser ke arah untuk penagihan, ya, supaya bisa didatangi, diakses. Kalau kira-kira masih punya kemampuan membayar, tapi karena ada kesulitan jadi masalah, kemudian kita kasih restrukturisasi, atau kalau dia tetap masih bisa bayar, kita tagih, dan seterusnya. Ya. Jadi ada rescaling. Nanti di slide di agak belakang saya juga sampaikan bahwa rescaling jadi satu yang penting ya untuk teman-teman mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa, bagaimana kita bisa berpindah bekerja dari A menjadi B itu menjadi satu yang penting nanti di bagian belakang. Oke, changing leadership and management mindset. Jadi ini kami juga mengalami ini. Nah, dulu Maret itu kita diminta untuk WFH. Ya. WFH ini banyak orang menerjemahkan liburan, ya. Jadi lucunya kalau kita ngomong di kantor gitu, kapan kamu liburannya gitu. Padahal maksudnya kapan kamu giliran WFH-nya ya kan. Ada yang di WFH kan, ada yang masuk, juga ada yang gantian. Jadi kamu kapan liburannya? Jadi memang harus ada perubahan dari cara kita memimpin dan mengelola, ya. Nah, alhamdulillah kalau di Pegadaian ini 75% leader di sini meyakini bahwa meskipun mereka WFH masih tetap produktif. Ya ini tidak lepas juga dari kepepet ya, karena kepepet ini jadi ya mau nggak mau tetap harus dikerjakan. Tapi ada juga harus diomelin, harus ada karena memang ada perubahan cara kerja. Nomor 3, harus ada budaya saling mempercayai, transparansi, dan keterbukaan. Kalau kita kerja di rumah, WFH, itu ya banyak. Lebih-lebih kan makanya sering diminta kamera on, gitu. Karena kalau kamera off bisa ditinggal tidur tuh ya. Tapi kan kita harus punya budaya saling percaya dong. Ya, karena kalau enggak kan susah juga, kita kerja bersama-sama. Saya nggak percaya sama Anda nggak percaya sama saya, ya udah nggak usah kerja sama-sama aja. Ya, jadi memang harus membutuhkan satu budaya yang lebih berkolaborasi gitu. Kemudian yang nomor 4 ini 1 sampai 5 ini bukan urutan kepentingan ya. Jadi ini ya sama, levelnya sama. Individual and social well-being ini yang selalu saya sampaikan. Karena kalau karyawan itu tidak sehat, maka jadi masalah itu. Ya, masalah satu tentu saja bisa menularkan ke karyawan yang lain. Dan kita di sini ini kan kita berbisnis itu kan salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa teman-teman, bahwa karyawan itu menjadi semakin sejahtera ya.
Sejahtera itu kan nggak hanya cuma masalah uang saja, tapi juga sehat, seneng, itu kan sejahtera juga ya. Jadi kita pastikan bahwa well-being-nya, kesehatan dan keamanannya itu terjamin gitu, dan tetap produktif. Maka slogan kita sebetulnya di tahun 2021 itu sehat, aman, produktif. Jadi kami ini sampai akhir tahun ini itu masih membiasakan diri dengan kebiasaan baru, memastikan bahwa semua orang punya kebiasaan yang baik, benar, sehingga penularan COVID-nya bisa ditekan. Tahun depan, karena belum vaksin juga katakanlah sudah keluar, tapi belum bisa 70% penduduk dunia tadi saya sampaikan di depan, maka orang harus bekerja dengan cara tetap dengan kebiasaan yang baru. Sehingga di situ, insya Allah kita bisa sehat, kita aman, tapi juga tetap produktif, karena kan sudah punya kebiasaan baru. Ya, jadi individual social well-being ini menjadi penting. Terakhir, working in agile way. Agile itu sekarang jadi kata kunci. Kenapa agile? Karena banyak sih ya. Agile itu bisa lebih responsif gitu terhadap perubahan-perubahan. Ya. Nah, untuk bisa responsif itu memang ya selain organisasinya juga orangnya juga harus mampu lebih dinamis gitu. Nah, ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk membantu ini. Misalnya ada Jira itu task management, ya. Kemudian juga kita bisa kerja itu kan nggak mesti harus masuk kantor, ya, bisa di kafe. Kebetulan kami punya Degade Cafe. Kami jadikan Degade Cafe itu sebagai satellite office, jadi kantor satelit. Orang bisa ngantor dari situ. Nggak usah mesti ke kantor kami di Jalan Keramat Raya ini di dekat RSCM. Kalau terus ke sana RSCM. Ya, jadi itu lebih pas. Kalau flexible hours ini yang malah jadi banyak keluhan. Pak, dulu kalau kerja, kalau udah pulang ya nggak kerja lagi. Sekarang jam 7:30 kerja. Ya, saya seminggu ini udah berapa hari ya, saya nanti malam saya ada Zoom lagi, besok malam masih ada Zoom lagi. Jadi memang ini ya di satu sisi agile sekali, tapi di sisi lain juga jadi agak lebih lumayan menyita waktu ya. Tapi kembali yang saya mau sampaikan dari COVID-19 membuat adanya 5 perubahan ini. Dan ini nanti di bagian belakang menjadi penting, ya, menjadi penting bagaimana kita bisa merescale diri kita, bagaimana kalau kita jadi leader bisa merubah cara kita melit orang, bagaimana kita harus berkolaborasi dengan orang lebih bagus, bagaimana kita memastikan bahwa kita sehat, dan bagaimana kita bisa lincah lebih dinamis mengikuti dinamika bisnis yang ada. Ya, oke, next. Nah, itu tadi apa-apa yang harus kita kerjakan atau bagaimana COVID tadi merubah cara kita bekerja. Ada satu hal yang menurut saya menjadi hikmah dari COVID itu adalah karena kalau kita pembelajaran ini sekarang menjadi terakselerasi digital learning. Ya, kalian lihat di gambar tengah itu. Jadi di Juni 2019 dan Juni 2020 maka tingkat namanya kita sebut sebagai Mendis training. Jadi jumlah hari training itu hampir 2 kali, ya 4,7 ke 71 ya, nggak 2 kali lah ya, tapi luar biasa meningkatnya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan teknologi, ya, kita bisa menggunakan teknologi. Dan yang tidak kalah penting yang sebelah kanan, kita sebut e-learning anorganik. Jadi anorganik itu banyak di tempat kami. Artinya yang alih daya gitu ya, yang outsource itu banyak. Ada driver, ada cleaning service, ada security, satpam itu kan tenaga alih daya. Ada sales, tadi sales, dan ada mikro. Nah, nanti yang sales BPO sama BPO nanti kalau ada pertanyaan saya terangkan. Tapi intinya adalah hampir semua lapisan, baik dari mulai cleaning service, office boy, sampai ke direktur utama, ke bos saya, itu sekarang
jadi gape pakai teknologi ya, udah nggak gaptek lagi. Itu ada kelulusan SBM, kelulusan 70%, Pak itu kan nggak bagus. Oh ya bagus. Orang mereka ini baru sekali ini kok mereka dikasih e-learning, sekali langsung lulusnya 70%. Keren nggak sih? Ya. Jadi memang ini adalah semua kapabilitas yang kita dapat yang diakselerasi karena adanya COVID. Ya. Dan alhamdulillah kami di Pegadaian bisa manfaatkan itu dengan bagus. Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, tapi nggak ada di slide-nya, nggak apa-apa, memang karena ini cuma sedikit cerita aja. Kami sekarang sedang masuk ke fase peningkatan produktivitas. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa Google itu ada kemarin itu ada berita bahwa BCA itu sekarang tidak memerlukan back office dan akuntan ya. Ini kalau udah ada adik-adik yang kuliah di akuntan nggak usah kecil hati, nanti ambil aja jurusan tambahan gitu ya. Karena ternyata sekarang kalau kerja di BCA itu akuntan di cabang-cabang itu sudah nggak diperlukan. Itu kemarin ada beritanya. Tapi menurut saya berita baiknya, ini kebetulan nggak ada di slide saya. Nanti di belakang ada berita baiknya, ini memang ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Berita baiknya adalah lowongan-lowongan tuh pekerjaan baru itu lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Yang penting nanti ada syaratnya di belakang saya sampaikan bagaimana kita bisa menjadi pegawai, menjadi karyawan yang memang bisa mengikuti dinamika. Kalau nggak bisa mengikuti dinamika ya mbak salam ya. Namanya survival of the fittest. Jadi bagaimana kita bisa survive untuk orang yang paling fit ya. Dinosaurus itu nggak bisa menyesuaikan, salam dia hilang dari muka bumi. Oke, good. Berikutnya. Oke, nah yang menarik adalah di masa pandemi ini memang banyak isunya itu nggak hanya isu itu tadi yang 5 tadi, tapi juga ada isu bagaimana menangani secara psikologis. Ini kami temukan juga karena memang terus terang sedikit cerita ya di tempat kami ini ada juga yang terkonfirmasi positif COVID. Waduh, saya dibilangin Pak, si ini positif COVID. Wah, tadi saya ketemu si A, si B, si C. Mereka ketemu nggak sama si kawan ini yang positif gitu ya. Jadi memang ada tekanan-tekanan psikis gitu. Nah, kami menyelenggarakan webinar untuk menjawab tekanan-tekanan psikis tadi. Ya, jadi kalau kalian lihat dan kita punya variasi yang cukup lumayan ya di awal-awal aspek psikologis. Yang di kiri bawah itu kita selain ada menjelaskan, kita juga manggil stand up comedy itu si Bang Abdel itu lucu juga keren. Kemudian yang di tengah bawah itu kita panggil Beli Adirai ya. Yang sebelah kanan bawah itu Dr. Tan Sot Yen. Waduh kalau ngomong belak-belakan full. Ya, yang kanan atas itu Ibu Popi, beliau psikolog, punya acara di Trans TV dan seterusnya. Jadi memang aspek pandemi ini agak cukup ngeri-ngeri sedap ya. Nah, jadi kita penanganannya kita juga address macam-macam. Nah, bagaimana nutrisi, bagaimana menjaga kebugaran tubuh, bagaimana kita menjaga psikis kita dan seterusnya. Ya, jadi itu memang menjadi menarik di situ. Oke, next. Nah, pandemi ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang lebih peduli. Jadi memang terus terang ini Gusti Allah menurunkan COVID ini memang istimewa ya. Tadi saya sampaikan orang-orang yang dulunya nggak goes sekarang goes ya. Jadi gaya hidup sehat alhamdulillah mulai nambah ya. Kemudian kita
kita punya kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Cuci tangan tuh baik, cuci tangan baik. Physical distancing, ya kita memang agak susah sekarang ini karena sebetulnya manusia itu makhluk sosial. Kita senang kalau bisa cipika-cipiki, artinya secara positif ya, karena memang makhluk sosial itu kedekatan jadi sesuatu yang memberikan kenyamanan gitu. Tapi kalau yang itu kebetulan nggak boleh. Tapi kalau cuci tangan ini menjadi satu yang nanti setelah pandemi berlalu kita akan lebih sering cuci tangan. Ya. Nah ini memang ada banyak hikmahnya. Nah termasuk hikmah dari pandemi ini adalah begini. Kebetulan salah satu sektor industri yang terpukul berat itu adalah sektor pariwisata. Ya siapa yang mau pergi-pergi orang disuruh di rumah aja, ya. Tagar di rumah aja. Kalau Pak Presiden menyampaikan di awal-awal pandemi dulu, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Ya akibatnya ya bisnis transportasi ya terimbas ya kan. Salah satunya adalah Garuda. Jadi Garuda ini memiliki beberapa karyawan yang karena terimbas oleh pandemi ini menjadi tidak termanfaatkan. Sementara tadi kalau kita bicara Pegadaian, alhamdulillah kinerja bisnis kita masih lumayan ya, tadi saya tunjukkan ya. Nah sehingga kemarin ini Pak Irfan Setiaputra, beliau di Rut Garuda, saya berwebinaria dengan beliau difasilitasi oleh Markplus untuk melakukan kerjasama, ya kerjasama people exchange, tukar menukar karyawan. Yang sebelah kanan itu menjadi penting. Jadi saya mau terangkan begini. Jadi Garuda Indonesia ada beberapa sumber daya yang idle, yang tidak terpakai. Kita rekrut, ya, untuk dua, untuk bekerja pasti, dan kedua untuk menularkan budaya pelayanan, menularkan skill penjualan. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang saling menguntungkan. Ini memang hanya dimungkinkan karena ada COVID. Ya, kalau nggak ada COVID, mungkin karyawan Garuda juga kekurangan, gitu ya. Jadi ini salah satu hikmah ya. Dan yang mungkin lebih besar lagi hikmahnya adalah kita menjadi peduli sama orang lain. Saya masih ingat dulu ada gerakan pesan makanan lewat GoFood, GrabFood, apapun ya, yang food itu. Kenapa? Karena pengemudi ojek online itu, ojol itu kan bisnisnya turun drastis. Sebenarnya kita juga ingin membantu mereka. Jadi lah kita beli makanan, dia beli, membuat bisnis dari pengusaha kuliner ya lumayan lah, ada yang beli, lebih cukup banyak yang beli, kemudian diantarkan oleh pengemudi ojek sehingga kita win-win, kita nggak usah harus pergi-pergi, pengemudi ojek dapat bisnis, pengusaha makanan bisa dapat bisnis. Itu banyak dianjurkan dulu sampai hari ini ya. Jadi itu memang social well-being, jadi ada kepedulian sosial yang adanya COVID ini alhamdulillah meningkat. Next. Oke, nah itu tadi apa yang kita gambarkan Pegadaian di tengah pandemi. Sekarang kita lihat bagaimana sih kerja di Pegadaian. Ya, next. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa Pegadaian mencanangkan transformasi di tahun 2019. Jadi kita ingin menjadi the most valuable financial company. Kita ingin menjadi perusahaan finansial yang nomor satu. Ya. OSL atau pendapatannya naik 2,5 kali dalam 5 tahun. Ini ukurannya 5 tahun. Kemudian kalau nanti kita go public, kita berharap dapat market kapitalisasi 100 triliun. Kemudian kita juga ingin menjadi pilihan rakyat Indonesia, agen inklusi keuangan pilihan rakyat Indonesia. Ya, karena kita memang ingin mensupport grassroots, ya, kita ingin mensupport grassroots. Next. Nah,
Tadi saya sampaikan di depan bahwa kami menikmati monopoli sampai tahun 2016. Karena monopoli, jadi waktu itu ya namanya monopoli ya tidak ada saingannya, sehingga apa yang terjadi kita secara capabilities tidak terlalu piawai ya. Kalau kita nggak pernah latihan tanding ya kita main bolanya ya nggak jagoan ya kan, karena kita monopoli. Kemudian budaya kita, budaya belajar juga kurang berkembang. Kenapa? Karena ya gitu aja cukup. Ya, termasuk budaya perusahaannya, organization culture. Last but not least juga tidak ketinggalan adalah adopsi teknologi. Secara teknologi kami masih ketinggalan. Ya, jadi memang dari traditional pawnbroking sebelah kiri menjadi digital financial company ini lompatannya cukup lumayan. Itu challenge kami, challenge saya ketika saya masuk perusahaan ini tahun 2017. Tapi itulah serunya kerja di Pegadaian. Ya, next. Nah, untuk bisa bisa mentransformasi Pegadaian, kami butuh talent-talent terbaik ya. Makanya nanti kalau ada adik-adik dari UNER ingin masuk ke kami, silahkan daftar. Kami punya program MDP sama SDP. MDP ini khusus untuk dari luar, ya untuk adik-adik yang tertarik kita masuk ini manajemen training. Memang rencananya setiap tahun 2 kali. Kami sudah sampai batch keempat, tapi di tahun ini yang dari 2 kali jadi 1 kali karena ada isu pandemi ini ya. Tapi insya Allah tahun depan kami lanjutkan lagi. Jadi silahkan nanti kalau biasanya akhir-akhir tahun gitu kami sudah membuka pendaftaran untuk masuk ke manajemen training berikutnya. Kalau SDP ini buat karyawan yang sudah ada di dalam. Ya, itu kami berikan kesempatan juga untuk bisa mengikuti manajemen training karena mereka akan jadi future leader. Ya, jadi nanti kurang lebih harapannya 7 sampai 10 tahun kerja di sini udah jadi senior manager di sini. Ya, itu harapannya. Jadi kalau kalian masuk umur 23, 33, 35 itu sudah jadi GM. Ya, general manager. Ya, yang bawah kanan itu manajemen training tapi untuk khusus untuk IT. Saya kemarin sempat ke Surabaya juga melakukan rekrutmen dan alhamdulillah bagus-bagus. Dari Surabaya bagus-bagus. Bagus-bagus. Alhamdulillah kami kemarin dapat sekitar 65 orang. Bagus-bagus. Alhamdulillah, keren-keren ya. Oke, next. Nah, ini kami juga punya kami mencoba menumbuhkan budaya inovasi. Ya, kami punya yang namanya Pegadaian Innovation Award. Itu yang sebelah kanan bawah itu adalah bagaimana peserta dari Pegadaian Innovation Award. Alhamdulillah berkembang bagus. Ya, dan memang kita mulai tahun ini kita bagi innovation itu ada yang IT dan non-IT, ada yang workplace, ada yang general gitu. Jadi di workplace pun di tempat kerja bisa dilakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki efektivitas, memperbaiki efisiensi, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, next. Nah, kami juga punya apa yang namanya transformation office. Ya, jadi kalau kalian pikir kerja di Pegadaian itu kayak mak-mak ya, insya Allah kami sangat milenial ya. Ya, itu adalah kantor kami nih. Ini bukan nyomot dari internet tapi ini adalah kantor Pegadaian. Ya, jadi kami punya kantor, ada meja pingpong, ada ini kantor Pegadaian. Ya. Jadi kalau kalian nanti masuk ke Pegadaian, ini kita mulai dari sini. Nanti semua kantor kita seperti ini. Ya. Dan ini kalau kalian lihat saya berdandan ya, saya ini memang berdandan milenial, kita memang lebih senang pakai begini ya daripada pakai batik. Ini ada beberapa contoh di situ pakai batik. Bukan apa-apa, batik bagus saja sih, coba kelihatan untuk acara resmi gitu. Jadi kelihatan ada bedanya antara acara resmi dan bukan resmi. Tapi keseharian saya biasa seperti ini aja. Next.
Oke, kita lihat sedikit video sebentar bagaimana kehidupan di nama kami Transformation Office. Ini letaknya di Jalan HR Rasuna Said, ini salah satu bisnis distrik di Jakarta ya. Silakan Mas, tolong diputar. Itu tadi kehidupan di Transformation Office ya. Jadi moga-moga ya stop dulu sini. Moga-moga sedikit banyak bisa merubah image adik-adik ya, bahwa Pegadaian ini bukan serombongan orang yang feodal gitu. Kami cukup gaul ya, kalau orang bilang gaul lah ya. Nah, dan kami ini menjadi satu dari 34 perusahaan terpilih di Indonesia, di Indonesia, tapi ini penilaiannya seluruh Asia. Ya. Jadi tempat untuk paling keren lah untuk bekerja ya di Asia. Tahun ini ada acara ini lagi, tak kasih bocoran lagi ya, baru besok diumumkan sebetulnya tanggal 2. Insya Allah kami menang lagi. Jadi memang alhamdulillah kami dinilai sekarang ini menjadi tempat yang nyaman lah, best company lah to work for ya. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini. Tapi yang ini tidak mendahului yang di atas, tapi insya Allah untuk yang 2020 ini kami juga menang lagi. Jadi dan ya itu cuma menunjukkan bahwa kami pun bisa tampil gaya ya. Karena kan kalau ini kelihatan pakai safari ya zaman dulu ya, tapi nggak tahu adik-adik ini ujungnya sudah nggak ngalami ya pakai safari itu. Safari itu dulu ASN, aparatur sipil negara gitu. Kami bisa keren kok, bisa tampil dengan gaya gitu ya. Oke, next. Nah, tadi saya cerita mengenai overview Pegadaian di di waktu pandemi, kemudian bagaimana sih di Pegadaian. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengkonklusikan bahwa alhamdulillah di Pegadaian ini kita bekerja untuk suatu value tertentu. Nah, tadi pagi di Pegadaian ini kami Kementerian BUMN meluncurkan apa yang namanya Employee Value Proposition. Apa sih Employee Value Proposition? Employee Value Proposition itu adalah janji dari kalau dalam hal ini kementerian terhadap karyawan kalau yang di dalam maupun terhadap adik-adik yang mau berkarya, mau berkiprah, berkarir di BUMN. Ya, saya ini bukan bocoran lagi karena tadi pagi sudah di-launch-kan secara resmi di kantor Pegadaian di belakang sana. Jadi kalau adik-adik itu ingin belajar, grow, bertumbuh, dan contribute for Indonesia, berkontribusi untuk Indonesia, maka kalian
harus mempertimbangkan untuk kerja di BUMN. Karena itu adalah janji yang diberikan oleh Kementerian BUMN untuk karyawan yang sudah kerja maupun untuk calon karyawan seperti adik-adik. Learn, grow, dan contribute. Nah, learn, saya pernah kerja di swasta. Jadi kalau kalian lihat saya seumur-umur di swasta, baru 3 tahunnya jadi BUMN. Tapi saya benar-benar merasa bahwa di BUMN ini kita memang dibayari untuk beasiswa kuliah ke luar negeri. Berita baiknya adalah kami di Pegadaian ini sekarang membuka beasiswa. Baru mulai tahun ini, cuma karena tahun ini ada pandemi, jadi kita mundurkan setahun. Harusnya sudah tahun ini kami memberangkatkan karyawan Pegadaian untuk belajar S2 di luar negeri. Ya. Di top 20 university. Di universitas top 20 dunia. Jadi kita nggak mau ecek-ecek. Universitas yang status terdengar nggak ada, nggak bisa. Ya. Insya Allah kami rencananya mau mengirimkan 5 orang karena ini baru pertama kali. Tapi karena ada pandemi jadi kita mundurkan tahun depan. Tapi pendaftarannya sudah dibuka, sudah beberapa karyawan Pegadaian sudah daftar, sudah masuk terakhir tanggal 30 kemarin. Kita lagi mau melakukan seleksi, ya. Jadi terbuka kesempatan untuk belajar MBA di luar negeri dibayari. Saya mengusahakan tapi belum tahu, moga-moga jatah tahun ini bisa dibawa ke tahun depan, jadi kita bisa ngirim lebih banyak orang lagi. Tapi saya nggak mau cerita lebih panjang lah, nanti takutnya itu menjadi janji gitu ya. Tapi ada pemikiran-pemikiran seperti itu karena memang kita mau memajukan SDM Indonesia. Dan itulah janji BUMN. Jadi kalian bisa belajar sambil bekerja, learn. Ya. Yang nomor 2, grow. Ketika saya masuk ke Pegadaian, memang sudah jadi tekad saya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini untuk bisa meniti karir. Alhamdulillah, 3 tahun saya di sini cukup banyak promosi yang kita lakukan. Berita baiknya itu. Berita yang harus kita sempurnakan lagi adalah promosinya masih di Pegadaian. Kita sih maunya promosinya ke tempat yang lain, ke BUMN yang lain, ke Telkom, ke Mandiri, dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, ini baru 3 tahun, baru awalan ya nggak apa-apa. Kita kejar ke sana. Ya, jadi nanti saya inginkan bahwa kader-kader Pegadaian yang jadi direksi di tempat lain. Kenapa? Karena janji kita mau memberikan growth, bertumbuh. Karir itu bertumbuh. Terakhir adalah contribute, pastilah ya. Ini kami juga punya EVP, kami punya Employee Value Proposition, jadi salah satunya adalah kami ingin menjadi agen inklusi keuangan, merangkul sebanyak mungkin rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses finansial. Ya. Sebetulnya dari level bawah sampai level atas, tapi memang kalau level atas kan mereka sudah mudah ya pindah ke sana kemari. Tapi kami juga ada beberapa produk yang untuk meng-cater level atas. Yang level bawah ini. Jadi untuk teman-teman, adik-adik yang ingin belajar, ingin tumbuh, dan ingin berkontribusi untuk Indonesia, masuklah BUMN. Ya. Dan kalau tadi melihat apa yang kami lakukan 3 tahun terakhir untuk merubah Pegadaian jadi lebih kekinian, ya, masuklah Pegadaian. Nggak beda kerja di Pegadaian nggak di Mandiri, nggak beda. Ya mungkin kami masih ketinggalan lah ya, tapi soon to be exactly the same. Kita merintis ke sana. Dan satu hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan adalah kalau kalian masuk sekarang, kalian akan menjadi bagian dari perubahan ini. Kalau kalian masuk besok-besok ya Pegadaian udah keren ya mungkin ya, jadi kalau sekarang ini kita lagi banyak berubah, keren banget, menyenangkan sekali, serius ya, saya merasa kelihatan lah apa yang kita rintis muncul jadi menyenangkan.
Oke, itu tadi gambaran mengenai Pegadaian. Nah, sekarang ini secara umum. Next. Adik-adik ini harus apa sih? Ini slide yang sudah biasa. Kalian googling ketemu ini. Kalian bisa baca sendiri apa pekerjaan-pekerjaan yang atau skill. 10 skill terpenting dan 10 skill terpenting 2020 ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang saya kasih kotak ini bukan urutan kepentingan. Ini 10 aja. 10 yang dulu yang paling penting apa, 10 yang sekarang tidak berarti yang nomor 1 lebih penting dari nomor 10, enggak. Saya kasih kotak itu ya. Critical thinking, penting. Nah, dulu penting, sekarang penting. Makanya penting untuk kita kritis. Nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian ya untuk tanyakan ke saya. People management dan coordinating with others saya jadiin satu aja. Itu tetap penting. Di sebelumnya juga ada. Kenapa? Karena people talk to people. Orang itu bicara dengan orang. Saya orang yang belum atau mungkin tidak percaya bahwa mesin itu bisa menggantikan manusia. Mesin bisa menggantikan manusia untuk hal-hal yang sifatnya repetitif. Sesuatu yang didasarkan kepada pola dari masa lalu. Tetapi untuk membuat pola ke depan, mesin masih kesulitan karena dia nggak punya base. Dia hanya punya base kalau ada database dari pengalaman masa lalu. Kalau kita manusia, kita selalu dibilang, ayo berpikir out of the box. Artinya bukan di kotak situ aja, di luar kotak seperti apa. Jadi saya adalah orang yang masih percaya dan akan selalu percaya, saya yakini bahwa manusia masih akan memegang peranan sangat penting. Makanya people management, dan coordinating with others. Ke depan nggak mungkin kita jadi orang yang mau hebat sendiri, nggak mungkin. Saya sebagai direktur Asia mengatakan kami tidak butuh star performer. Kami tidak butuh orang yang mau jadi nomor 1 sendirian. Karena ke depan nggak mungkin kita jadi sendiri bisa jago sendiri. Yang harus dipelajari segitu banyak, waktu sebegitu cepat kan, sebegitu sedikit karena semua perubahannya sebegitu cepat. Mau dipelajari sendiri? Ya enggak lah. Kita bagi-bagi tugas. Saya pelajari ini, kamu pelajari itu ya, pelajari cepat nanti. Ya. Kemudian yang terakhir ya saya kasih kotaan yang di 2015 nggak ada adalah namanya cognitive flexibility. Tadi yang saya sampaikan di depan tadi ada rapid reskilling. Jadi karena perubahan itu semakin begitu cepat dan kadang-kadang black swan. Jadi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti pandemi ini akan semakin sering ke depan. Maka kemampuan kita untuk fleksibel dalam berpindah keterampilan atau pemikiran dari satu ke yang lain itu menjadi semakin penting. Ya, saya kira itu. Next, oke. Kemudian ini bagaimana kita bisa resilient. Resilient itu apa ya? Bukan stubborn, sih kalau stubborn itu kan ngeyelan. Bahasa Surabaya yang ngeyelan. Resilient itu apa ya? Jadi jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu ya. Karena ke depan tuh ketidakpastian semakin besar. Nah, bagaimana kita bisa tetap survive gitu ya. Nah, itu tadi yang nomor 1 adalah apa yang kita harus bedakan apa yang dalam kontrol kita, apa yang tidak dalam kontrol kita. Ya, clear. Kemudian ini resilient itu yang tengah, always be ready to bounce back. Jadi kita harus punya mental tidak mudah patah semangat. Ya.
kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kita bisa ngomong gampang, tapi bisa nggak kita melakukan? Tapi ingat itu. Nah, yang terakhir, it's not only about mental health, but also physical health. Mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan ini adalah hikmah yang kita dapat dari COVID-19. Kemarin kami, tadi yang di flyer tadi ada dengan Dr. Tan Sot Yen, mungkin kalian sudah lihat, beliau sering ngisi di Metro TV. Beliau ini seorang penggiat hidup sehat. Ya. Gimana kita ini makan ya dibuat makan yang harus memang disediakan untuk makanan orang. Ya, sayur-sayuran, buah, daging. Gitu ya. Bukan yang dibuat untuk dimakan orang. Ya. Ciki, ya maaf saya tidak perlu sebutlah, tapi semua yang dengan MSG dan sebagainya hanya dibuat untuk disukai orang, bukan makanan orang. Kalian bisa dengarkan di YouTube-nya banyak. Yang pasti adalah ya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ikuti agar secara fisik kita sehat. Dan COVID ini juga sudah mengajarkan, biasanya orang yang meninggal itu karena punya komorbid, punya isu-isu kesehatan yang lain di luar COVID. Ya, jadi memang ayolah ke depan kita isi aktivitas, dan itu masalah kebiasaan aja sih. Kita rutin olahraga itu kebiasaan aja, bukan masalah bisa tidak bisa. Kita tinggal biasa apa tidak. Sama halnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang buruk ya, rokok, mohon maaf yang merokok, tapi ya nggak apa-apa, saya sampaikan aja, saya nggak ngerokok. Itu ya kebiasaan yang dari sisi physical health tidak bagus, dan itu hanya kebiasaan aja. Ya mari kita pilih kebiasaan-kebiasaan yang memang mendukung physical health kita. Insya Allah kalau physical health kita bagus, mental kita bagus, ya kita bisa mengatasi semua ups and down-nya. Saya kira itu slide saya terakhir ya, Mas Ari. Oh, satu lagi, sorry. Ya ini. New York is 3 hours ahead of California, but does that make California slow? No. Someone graduated from college at 22, but waited 5 years before securing a job. Everyone in the world works based on their own time zone. You are not late, you are not early, you are on time. Ya, artinya itu. Ya. Jadi nggak usah merasa bahwa kita ini, wah saya telat. Enggak. Life is not about a race. Hidup itu bukan balapan. Dan ini bagusnya dengan adik-adik sekarang ini adalah kalian itu generasi yang tidak terlalu mau jor-joran. Ya mungkin masih ada yang mau jor-joran, monggo aja. Tapi itu yang saya rasakan, perbedaan. Saya ketemu banyak anak-anak muda luar biasa. Yang penting mereka bisa create value, bisa menghasilkan, berkontribusi sesuatu. Jadi you are not late, you are not early, you are on time. Because we work on our time zone. Oke, terima kasih. Apa sih Pak bedanya bekerja di BUMN seperti Pegadaian dengan perusahaan swasta seperti perusahaan Bapak sebelumnya, dan mungkin apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman fresh graduate untuk saat ini sebelum kita beralih ke pertanyaan peserta dari live chat yang akan kita pilih. Good. Oke, sebelum saya jawab, Mbak siapa namanya, maaf? Ratna, Pak. Ratna, Galih. Ya. Nama saya kok. Galih dan Ratna. Bapak kalau zamannya Bapak pasti tahu lagu itu. Gitu ya. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Ratna, sedikit cerita. Kemarin kebetulan saya ikut training ya, cukup lumayan, 4 hari kali 2, 8 hari, tapi selang seminggu. Jadi ini pengalaman pribadi, dan kalian kan karena juga generasi online, jadi pasti juga punya pengalaman ya. Tapi saya melihat bahwa training online sama offline efektivitasnya mirip-mirip aja. Satu yang agak berbeda adalah capek kalau online itu. Saya dari jam 8 sampai jam 5 lumayan capek.
Ya, lumayan capek. Tapi overall menurut saya eh, sama efektifnya. Jadi ini ada plus ada minusnya. Jadi kalau teman-teman nanti join di Pegadaian, nanti kalian bisa akses training dari Harvard. Serius saya serius. Ya, jadi kalian bisa training di Indonesia dengan materi dari Harvard. Wah Pak, tapi kan kepinginnya ke Amerika lah ya. Kalau sekarang ya kan nggak bisa pergi. Kalau nanti pas bisa pergi ya monggo aja gitu ya. Nah, jadi poin saya adalah insya Allah hanya masalah membiasakan diri. Tadi saya bicara capek karena saya mungkin nggak biasa ya. Tapi kami masuk ke chat apa ke di split room. Jadi di situ hanya ada beberapa aja, ada yang ngawasi. Udah mirip kayak offline. Saya sedikit cerita, saya dulu pernah jadi trainer, jadi saya tahu bagaimana menyelenggarakan training. Oke, kembali ke pertanyaannya Mbak Ratna. Jadi ini satu hal yang menurut saya sangat positif. BUMN itu ada 118 dulu. Sekarang kalau nggak salah tinggal 108. Saya kurang hafal ya. Jadi main di numbers, nggak usah terlalu persoalkan numbersnya. Yang pasti BUMN itu seperti Pegadaian, kami ini selain berfungsi, tadi di slide sudah ada, kami ini selain berfungsi sebagai institusi bisnis, juga institusi untuk namanya Agent of Development, ya AOD, Agent of Development, karena kita harus membuka kantor di tempat-tempat yang terpencil dan sebagainya untuk memberikan akses keuangan pada rakyat Indonesia. Ya. Jadi nomor satu ya tadi, menurut saya contribute to Indonesia itu yang agak membedakan. Ya, dulu saya di multinasional kita hanya bicara purely business. Nah, jadi tahun ini untung berapa, tahun depan untung berapa, tahun depannya untung berapa, dan seterusnya. Jadi menurut saya itu ada perbedaan. Dan menurut saya nyaman sih, serius nyaman. Ya, saya merasa lebih meaningful lah kerjaan saya sekarang di 3 tahun terakhir ini, saya merasa lebih meaningful bekerja di BUMN. Di sisi lain, jujur aja cukup berat kerja di Pegadaian. Kenapa? Karena memang culture-nya kebetulan aja ini kebetulan Pegadaian ini juga apa namanya baru lepas dari deregulasi ya, jadi memang apa agak istimewa gitu. Tapi tadi pas pagi tadi kami ada acara kan yang launching EVP tadi, ada satu kawan kita dari Mandiri, dia juga bilang bahwa di Mandiri itu udah berusaha untuk equal, bicara sama direksi juga pakai bro dan sis gitu. Ya. Tapi beliau juga mengakui ya, tapi ya belum semua bisa lah. Ada yang mengatakan Pak Bro ya, saking ingin menghormati dari namanya Pak Bro sama Bu Sis. Wah, ini Bu Siswati apa Bu Sis siapa ya? Tapi poin saya adalah secara kultural memang BUMN ini agak tertinggal ya, dibanding dengan swasta, pengalaman saya. Ya. Tetapi itu sebabnya tadi Pak Deputi Kementerian mengatakan kita harus mengakselerasi. Nah, tapi disitulah seninya. Kalau kita cuma lari biasa ya biasalah ya. Untuk mengakselerasi kan wah keren gitu ya. Nah, jadi bedanya ya tadi di BUMN lebih memberi arti. Kita kerja itu ada artinya. Tapi di sisi lain terus terang ya di birokrasi malu-malu. Yang lebih senior lebih dihormati gitu. Jadi buat kalian yang lebih cenderung apa egaliter itu mungkin di awal-awal tergantung dari BUMN-nya. Tapi tadi saya sampaikan Mandiri itu termasuk BUMN yang secara kultural cukup maju. Itu pun tadi kata teman yang presentasi tadi mengatakan masih ada Pak Bro sama Bu Sis itu tadi gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu yang paling utama Mbak Ratna. Tapi ya menurut saya hanya bisa cerita begini karena kebetulan saya punya pengalaman di multinasional dan pengalaman di sini. Mungkin itu yang paling utama Mbak Rana. Saya simpulkan, saya bisa temukan semua kecil-kecil, tapi menurut saya itu yang paling besar. Paling mungkin itu ya Pak ya, dari sapaannya, terus juga lingkungan budaya kerjanya. Tapi sekarang BUMN juga terus melakukan perubahan di mana mungkin milenialnya semakin banyak ya Pak ya.
Ya. Generasi, jadi supaya imbang, generasi X, Y, dan Z-nya imbang. Dan untuk kalau misalkan untuk dari segi karir, untuk develop karir ke depan, perkembangan karir, BUMN dengan swasta mungkin bisa diceritain juga, Pak. Oke. Tadi yang learn itu big difference, ya. Jadi kan saya sampaikan aja, learn, grow, contribute, ya. Ini tadi yang barusan disampaikan tadi pagi. Learn itu big difference. Kita di swasta itu, sepengalaman saya di multinasional, saya pernah di Nestle, saya pernah di Coca-Cola, saya pernah di Sara Lee. Itu perusahaan-perusahaan favorit tuh Pak, yang Bapak sebutkan tadi. Tidak ada beasiswa. Jadi kalau kita mau belajar MBA ke luar negeri misalnya, kita harus cari beasiswa dari luar, dan biasanya kalau kita 2 tahun atau setahun, sekarang S2 biasanya setahun ada ya, di luar negeri kita harus ambil cuti di luar tanggungan perusahaan. Kalau di BUMN, oh ya itu juga kemarin yang disebutkan juga kalau oleh Mandiri, kalau misalkan BUMN ada cuti yang tidak ditanggung perusahaan, jadi cuti studi atau mengikuti suami yang studi. Nah, lalu setelah selesai kembali lagi bekerja bisa, tapi kalau di swasta kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Jadi itu salah satu poin plus yang di BUMN. Di tempat saya yang lama bisa. Ketika saya direktur HR, kita mungkinkan. Kenapa? Karena tergantung dari yang minta ya. Kita ada yang talent. Kalau talent ya sayanglah dia ini terus hilang gitu. Tapi kalau nggak talent ya monggo aja gitu. Jadi itu ada diskresi manajemen. Tapi mungkin yang tadi saya sampaikan gini Mbak Ratna. Jadi kalau di BUMN ini ada beasiswa. Kalau beasiswa itu dibayari. Bahkan kalau keluarganya mau dibawa ya ada allowance-nya, cukup apa tidak nomor 2 ya. Nomor 2. Ada allowance-nya untuk dia bisa hidup di sana gitu. Jadi ini itu pun sama yang terjadi di Pegadaian ya Pak ya. Di Pegadaian juga ada program tersebut ya Pak ya, karena satu keluarga BUMN. Ya, kami baru mau mulai tadi saya sampaikan, kami ini agak ketinggalan, tapi kami berusaha mengejar. Jadi kami baru mulai untuk beasiswa, baru mulai mau tahun ini, tapi kita karena pandemi jadi kita mundurkan tahun depan. Itu kalau di swasta yang saya tahu tidak ada. Ya, tidak ada. Untuk beasiswa tidak ada. Kalau kita dapat beasiswa ya tidak cuti di luar tanggungan, Mbak Ratna, itu karena bagian dari penugasan perusahaan untuk menyekolahkan dia, kemudian pasti ada ikatan dinas lah, itu normal saja sih. Kalau kita lanjut beralih ke pertanyaan peserta, boleh Pak? Ini sudah banyak sekali yang masuk, saya akan bacakan yang sudah dipilih oleh tim dari tim Pegadaian, yaitu ada dari Anissa Fitriana dari Ilmu Hukum Pak. Ya. Yang pertama dia mau bertanya, apa yang menjadi penilaian khusus bagi jurusan kuliah yang tidak sejalan dengan posisi kerja? Misal, lulusan hukum mendaftar di posisi HR. Mungkin Bapak juga akan pernah melihat teman-teman yang mungkin jurusannya sains, tapi bekerjanya di luar dari pekerjaannya dia, sehingga tidak linier, ya kan Pak? Terus yang kedua, ada dari Doni Anggara dari Bandung. Izin bertanya, tadi dijelaskan mengenai usaha bisnis dari Pegadaian itu sendiri. Nah, merupakan usaha dengan posisi monopoli di mana usaha gade atau Pegadaian hanya dilakukan oleh Pegadaian. Jadi, bagaimana usaha gade swasta yang sudah tersertifikasi di bawah pengawasan OJK, lalu bagaimana korporat perbankan yang lain yang mengeluarkan usaha gade juga? Oke. Dua dulu ya, satu-satu dulu ya. Boleh. Yang pertama tadi apa Mbak, maaf? Atau yang kedua dulu deh, agak lebih gampang nih. Gini Mas, ya mungkin saya salah menerangkan mungkin ya, tapi sebenarnya di gambar tadi sudah cukup jelas. Usaha gade itu monopoli sampai tahun 2016. Setelah tahun 2016 sebetulnya itu sudah tidak monopoli lagi. Artinya gade swasta sudah boleh resmi beroperasi. Tadi saya sampaikan sampai ketika era monopoli itu ya mungkin ada gade swasta tapi sebetulnya tidak resmi. Tapi 2016 ke sini resmi. Dan bahkan
kami Pegadaian ini memberikan pelatihan kepada gade perusahaan-perusahaan gade swasta. Jadi 2016 ke sini sudah bukan monopoli, itu sebabnya kami ada sekarang di pasar yang kompetitif. Sebelumnya kan ada lawan, kan nggak ada lawan ya karena bisnis gade hanya boleh bergadaian. Tapi ke sini sudah dibuka. Jadi itu yang tadi membuat ada capability, culture, dan teknologi kita harus kejar. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 1 tadi, maaf Mbak, saya agak lupa. Saya kebetulan memang sengaja nggak nyatet. Iya, yang pertama tadi yang pertama ya Pak ya. Iya. Yang kalau misalkan dia tidak linear Pak, banyak sekali ya, ingat. Teman-teman lulus. Ya, udah. Ya. Good. Mbak Nisa tadi ya, saya sebelum sampai awal tahun ini, hukum itu di bawah saya juga. Dulu saya Direktur SDM dan Hukum. Kemudian karena perkembangan Pegadaian, kemudian ada satu direktur lagi, Direktur Umum, di mana hukum itu masuk di situ. Jadi kalau di Pegadaian ini, sebenarnya nggak hanya di Pegadaian sih, sebenarnya di korporasi itu orang-orang hukum sangat diperlukan karena memastikan bahwa semua surat menyurat dan semua yang kita kerjakan sesuai dengan koridor. Saya tahu pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya lulusan sastra, saya mau masuk Pegadaian, boleh. Yang kita nilai tadi seperti di slide saya yang agak terakhir, yang kita nilai yang namanya cognitive flexibility. Ya. Jadi kalian belajar sastra Jawa, maaf, betul saya orang Jawa dari Jogja kan ya, tidak berarti bahwa kalian tidak bisa belajar hal yang lain. Ya. Dan itu terbukti. Ya. Banyak startup kayak Gojek itu dulu memperkerjakan pemret, gitu. Serius itu, karena yang dinilai bukan past performance, tapi future potential. Nah, future potential itu tergantung beberapa hal. 1, IQ. Ya, maaf, kalian nggak perlu jadi genius. Kami nggak perlu genius. Kami perlu orang yang, maaf nih ya, tidak bodoh. Jadi IQ average saja nggak apa-apa. Asal jangan kurang dari average, agak susah juga ya. Tapi tidak perlu genius 130 kayak Einstein, nggak perlu, malah bingung nanti. Wah, kalian ke kantor rambutnya ulah-ulan itu malah bingung gitu ya. Jadi yang penting tidak bodoh. Yang penting tadi, yang 10 skill tadi, people management, critical thinking, itu yang penting. Jadi potensi tadi itu satu hal, tetapi karakter, attitude kalian itu hal lain. Dan itu sama pentingnya. Jadi seorang lulusan sastra Jawa, ini saya memang agak ekstrim kan, bisa nggak masuk Pegadaian? Bisa. Bisa aja pakai banget. Karena kita tidak terlalu memperdulikan dia dari apa. Yang penting dia punya potensi, dia punya karakteristik personality yang tepat, ya kita masukkan. Kami sudah merekrutkan 4 batches untuk MDP tadi, management trainee. Rata-rata setiap batch itu 100 sampai 110. Jadi kami sudah merekrut hampir 500 lulusan dari luar, dari fresh graduate dan first jobber. Macam-macam latar belakangnya. Saya kira itu ya, Mbak Ratna, Mbak Nisa, moga-moga menjawab. Dari Kabut Ngawi, apa sih Pak? Oke, sukses berkarir ya. Sukses berkarir. Ya, betul. Sebetulnya pertanyaannya mungkin begini. Kenapa sih ada orang yang dipromosikan, kenapa ada orang yang enggak? Pertama-tama kita harus landasi dulu pemikiran kita begini. Organisasi itu sampai hari ini masih sifatnya piramidal. Jadi piramid gitu ya. Satu orang membawakan beberapa orang di bawahnya. Artinya apa? Artinya tidak semua orang akan pensiun jadi jenderal. Ini harus dipahami dulu ya. Jadi dari satu leader ada 6 anak buah,
maka yang bisa naik menggantikan leader itu cuma 1 dari 6, yang 5 ada di situ. Nah kan kita, pertanyaannya tadi kalau saya tidak salah mengartikan, bagaimana sih kita bisa jadi yang 1, gitu kan ya? Nah begini, pertama, meskipun sekarang semua itu serba cepat, dinamis, tapi ada pepatah bahasa Inggris mengatakan there is no shortcut, nggak ada jalan pintas, itu nggak ada. Kemudian ada yang mengatakan there is no freelance, nggak ada makan siang gratis. Jadi kalau kita mau berprestasi, ya harus kerja keras. Ya, ada di YouTube tuh videonya Jack Ma itu, ya, terkenal tuh. Nah, artinya apa? Pertama, kita harus punya etos kerja yang baik. Ini yang paling penting. Karena pinter, kapabilitas itu bisa dipelajari. Tapi kalau etos kerjanya udah nggak pas, sulit. Jadi apa Pak? Etos kerja itu 1, yaitu Pak Haji mau bekerja keras. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada jalan pintas. Semua harus melalui jalan. Dan yang kedua, yang dipilih adalah bukan yang paling pinter, tapi yang dipilih adalah orang yang paling bisa diterima oleh semua orang. Makanya tadi di 10 skill tadi ada people management ya tadi. Ya, itu kemudian bekerja sama dengan orang lain itu memang jadi salah satu yang terpenting ya. Karena yang dicari bukan yang paling pinter, tapi itu saja yang dicari bukan yang, maaf tadi saya sampaikan, yang bodoh ya. Jadi kan itu kan sudah kita ambil dalam proses rekrutmen, kita tidak akan merekrut yang, mohon maaf, yang kurang intelijensianya kurang lah, gitu. Yang potensialnya kurang lah, uang potensinya kurang. Jadi yang masuk di sini ada orang-orang yang memang sudah pantas untuk bekerja, tinggal bagaimana berkarir ya tadi. Tidak ada jalan pintas, tidak ada makan siang gratis, dan perhatikan etos kerja yang baik, kerjasama dengan orang lain, sopan, berani critical thinking, berani berbicara, selalu positif, ya, berpikir forward. Ya, jadi kita tidak berpikir siapa yang salah, siapa yang benar, karena sudah di belakang. Yang penting adalah bagaimana meneruskan hidup ke depan dan seterusnya. Jadi etos kerja menurut saya itu yang salah satu yang paling penting. Itu ya. Next, Mbak Ratna, kalau masih ada. Ya, masih ada Pak. Saya mau ambil pertanyaan dari YouTube. Ya. Ya, dari Adinda Eti Sidoarjo, apakah lulusan bahasa bisa bekerja di Pegadaian, Pak? Yang pertama. Yang kedua, Hana Tania dari Psikologi UNER, apakah dari pegawai yang pernah Bapak handle, pernah bermasalah nih di culture yang dibawa organisasi lamanya? Jika ada, bagaimana hal tersebut menyikapinya? Oke. Yang pertama, bahasa bisa. Nah, bisa. Kami ada kriteria, nanti bisa mungkin ditanyakan lewat CDC atau apa aja kriteria, nanti Bu Luki bisa bantuin, tapi jawabannya tegas, bisa. Karena sebetulnya yang paling penting cognitive flexibility tadi. Pertanyaan kedua, ini menarik nih. Karena saya seumur-umur belum pernah kerja di BUMN. Ya, kerja saya di multinasional, di swasta. Tadi saya katakan, mungkin sedikit cerita ya. Saya di posisi terakhir saya di direktur di Coca-Cola Amatil itu, kami dari 9 orang direksi, 3 orang Indonesia, 6 orang bule. Jadi kita ngobrol ya pakai bahasa Inggris, udah bebas lah ya. Di sini yang paling berat buat saya adalah memang kultural. Itu yang paling berat. Paling berat. Karena saya biasanya di sana ya tadi bro sisis, di sini harus pasti pakai Pak ya. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu. Mungkin ini tips saya ya. Saya diajari ini oleh coach saya dulu. Dan selalu saya ingat, dalam semua hal itu kita ada yang namanya win their heart, baru win their mind. Jadi
untuk bisa kita, saya masuk di sini direktur, saya bisa ngatur-ngatur. Tapi kalau saya tidak bisa win their heart, saya ngatur, saya marahi, tapi orang itu berubah, tapi berubahnya pelan. Yang repot siapa? Orang itu apa saya? Saya. Loh, Bapak kan bisa mecat. Ya, kalau kita pecat, selesai persoalan. Enggak juga. Jadi memecat itu bukan solusi. Gitu ya. Jadi solusinya apa? Solusinya ya win their heart. Jadi kita ini memang harus bisa diterima dulu. Ketika kita bisa diterima, maka mereka akan membuka dirinya. Ketika mereka membuka dirinya, mereka tahu apa yang kita maui. Karena pada dasarnya semua orang itu baik. Bahkan orang yang ya, paling jahat pun, saya nggak mau sebut kejahatan apalah ya, yang paling jahat pun tentunya ada sisi baik dari orang tersebut. Persoalannya kita bisa menemukan sisi baik orang tersebut enggak. Nah kalau kita bicara kerja di BUMN ya nggak ada lah kriminal. Yang kriminal udah kemarin-kemarin udah diperkarakan, mungkin udah dipenjarakan. Jadi di sini adalah sekumpulan orang-orang yang biasa, paling jeleknya itu biasa. Tidak jahat, tidak jelek, tidak jahat lah ya, mungkin lebih pas. Paling jeleknya itu adalah biasa. Nah, orang biasa lebih gampang lagi. Orang cuma tahu nggak kita mengetuk hot button kalau bahasa Inggrisnya, tombol yang pas. Nah itu makanya sarannya, nasihat yang saya kenal adalah win their heart. Kita harus mengambil hatinya dulu, baru bisa mengambil mind-nya. Tapi saya cerita satu hal, dan ini selalu saya ceritakan, yang masih terasa berat, kalau itu alhamdulillah bisa ya, saya alhamdulillah setengah tahun saya udah bisa diterima lah di sini alhamdulillah ya. Tapi yang memang yang masih terasa berat itu adalah pace, kecepatan. Saya biasa di tempat yang lama itu stres. Kenapa? Karena kecepatan di luar lebih cepat dari kecepatan saya. Karena tuntutan dari luar, oh Edi, you have to do this, wah, lari kita. Kalau di sini, kecepatan dari dalam lebih cepat daripada kecepatan di luar. Ayo, kita harus kerjakan ini. Kapan selesainya? Kapan ini gitu. Timeline itu di sini, di awal-awal saya di sini nggak ada. Kapan selesainya? Pak, kita udah kerja mati-matian, Pak. Kapan selesainya? Pak, kita kerjakan siang malam. Kapan selesainya? Nggak ada deadline. Ya. Jadi kadang-kadang memfrustasikan. Tidak hanya kadang-kadang, seringkali memfrustasikan. Dan saya itu tidak biasa frustasi, saya biasanya stressful. Kalau menghandle stres sudah tahu saya gimana caranya ya. Menghandle stres, saya kebetulan suka lari, jogging, ya. Saya suka naik motor besar. Ya. Kalau ini ya udah lari aja, setengah half marathon apa-apa, lupain gitu. Itu stres. Kalau frustasi, nggak gampang. Saya belajar menghandle frustasi di sini. Dan saya sempat jadi orang yang suka marah-marah. Karena saking frustasinya dan nggak tahu gimana caranya menghandlenya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya udah jauh lebih sabar. Tim saya di sini udah tahu apa yang saya maui. Kita udah menjadi lebih satu tim. Jadi karena win their heart, win their mind. Mungkin itu ya. Jadi itu perubahan terbesar dalam hidup saya, dan saya insya Allah saya jadi orang yang lebih baik, insya Allah. Ya, Mbak Ratna. Ya, Pak, ini ada pertanyaan, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari kami. Siap. Ada dari YouTube dari Miftihatun Nurul Ponorogo. Apa langkah pertama agar sukses berkarir di korporasi? Dan mungkin closing statement juga dari Pak Edi untuk teman-teman yang lagi berjuang lulusan baru 2020 angkatan berat ya kan, online, wisuda online, banyak perusahaan tutup. Mungkin saran Bapak buat teman-teman, adik-adik Bapak, anak-anak Bapak ini yang lagi grill ya mencari pekerjaan setelah mereka menerima toga dan ijazahnya di tengah pandemi 2020-2021. Good, yang pertama dulu ya. Yang paling penting attitude, ya, attitude kita bagaimana mensikapi semua, karena hal-hal di luar kita itu kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol kan diri kita. Jadi ya kita kerjakan yang bisa kita kontrol.
Jadi gimana Pak mengontrolnya? Nomor satu, kalau tadi EVP-nya Kementerian Daerah Learn, ambil aja semua ini masalah pembelajaran. Saya sampai hari ini masih belajar. Dan tadi saya bilang, saya dulu sampai marah-marah. Alhamdulillah saya merasa belajar. Karena memang belajar itu dari Buayan sampai Liang Kubur. Jadi begitu kita merasa bahwa di sini ini belajar. Yang penting kita makin lama makin baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Insya Allah kalau itu dipegang, kita jadi open minded. Ada hal baru, saya ikuti. Ada teman-teman yang agak berekele gitu ya, agak ngeselin, ya. Orang lama di Pegadaian misalnya gitu ya, sangat feodal kan, agak ngeselin juga kadang-kadang. Udah nggak bisa apa-apa tapi sok pinter, merintah, mau kalau ngomong nggak ngenain, ya terima aja sebagai pembelajaran bagaimana saya bisa menghandle orang-orang seperti itu. Nah, jadi yang paling penting attitude dan positive thinking dan forward looking. Kita ini sekarang masuk di digital culture. Digital culture itu sesuatu yang sifatnya iteratif. Jadi membuat kesalahan itu tidak aib, tidak dosa. Tidak. Yang penting jangan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Karena keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau kita kecemplung di lubang sama 2 kali, kita lebih bodoh dari keledai. Nah, jadi open minded, diniati belajar, kemudian positive thinking dan forward looking. Ya, saya kira itu yang awal kalau kita masuk di perusahaan apa aja, mau BUMN, tadi memang pertanyaannya korporasi ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang pesan saya gini. COVID ini kebetulan sekali lagi karena saya ketua Satgas di sini ya, jadi mengajarkan banyak hal. Selain hal-hal yang kurang bagus, tapi juga banyak hal yang bagus. Salah satu contohnya adalah sekarang ini banyak orang yang jadi berwirausaha. Nah, saya ingat dulu saya pernah kerja di Surabaya, saya pernah tinggal di Surabaya. Saya dulu kerja di World Trade Center itu salah satu, udah lama juga saya masih muda dulu. Nah, salah satu upaya kita waktu itu adalah mengembangkan kewirausahaan UMKM tahun 90-an lah. Dan nggak gampang, dan memang orang waktu itu lebih senang jadi karyawan daripada jadi pengusaha. Kita lihat, wah ini gimana menumbuhkan dan seterusnya. Nah sekarang ini saya lihat lebih banyak orang pengen jadi wirausaha, dan dengan pandemi ini terbuka lebar, karena kita nggak perlu harus punya toko, nggak perlu harus punya ini gitu. Ya. Jadi Pak, tapi saya nggak bisa wirausaha, ya nggak apa-apa. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Menurut saya, pesan saya sama, positive thinking. Ya. Dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan. When there is a will, there is a way. Yakin. Ya, yakin. Mungkin lebih sulit daripada ketika tidak pandemi. Tapi yakin ada. Karena sekarang jadi orang lebih biasa. Tren yang terakhir ini kan sekarang orang jadi freelance. Anak saya kerja dan dia jadi freelance di beberapa tempat. Dan itu memang mudah karena pakai online. Nah sekarang itu dulu yang terbiasa, perusahaan-perusahaan yang terbiasa dengan online kan nggak sebanyak sekarang. Sekarang hampir semua perusahaan terbiasa online. Jadi sekarang persoalannya adalah kalian cukup berusaha apa tidak untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja secara online. Ya. Dan jawabannya bisa, cuman kita mau apa enggak. Nah, jadi menurut saya kondisi yang ada sekarang ini lebih karena sedang transisi. Sehingga ada ketidakpastian. Tetapi ada banyak hal yang dulu tidak kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Tadi contoh yang digital learning tadi, dan sama efektifnya. Dan bahkan untuk training yang skill, juga bisa dilakukan ternyata. Bukan hanya yang soft skill, tapi hard skill juga bisa. Ya, jadi pesan saya, pertama-tama untuk yang lulus atau mau lulus, kalau sudah lulus, selamat untuk kelulusan kalian.
Mari kita syukuri lulusan kalian, ya. Kemudian untuk yang mau lulus, ya masih mau ujian atau apa, kejar sedikit karena memang kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai, jadi harus lulus. Ya, dari situ nanti kita masuk ke chapter baru dalam kehidupan kita. Jadi yang tanya oleh Mbak Ratna adalah pesannya apa? Selalu ada kesempatan, ya, dan selalu berpikir positif, ya, dan selalu punya attitude yang positif. Ya, itu aja. Yang lain pasti akan nyusul. Bahwa nggak bisa hari ini, ada besok. Besok belum dapat, ada lusa. Lusa belum dapat, ada lusanya lagi. Ya. Nanti yang penting juga ya jadi ora elabora, berdoa dan berusaha. Insya Allah. Yakin saya, yakin banget. Karena saya juga melihat sekarang ini kan menjadi teradjust gitu ya. Yang dulu biasanya kita keluar uang 100, dari 100 itu yang perlu, yang benar-benar perlu itu hanya 20, sekarang kita jadi keluarnya cuma 30. Memang jadi turun, tapi semua akan mengejas pada keseimbangan baru. Jadi ini hanya masalah transisi saja. Jadi have good faith, tetap dengan keyakinan yang tinggi, positive thinking, dan berusaha, dan tentu saja semua dilandasi dengan doa. Saya kira itu, Mbak Ratna. Terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang nyaman atau kurang bagus. Semoga ada manfaatnya buat adik-adik sekalian. Ya, Mbak Ratna, saya kembalikan.